Baik, perkenalkan nama saya Priyana Namtu. Saya mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana tingkat stres dapat menurunkan sistem imun pada tubuh. Nah, sekarang kita telah mengalami wabah COVID-19, di mana kita akan merasa cemas, panik, ketakutan. Nah, dengan hal itu akan dapat menurunkan sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita. Kenapa bisa begitu? Karena dalam tubuh kita ada hormon noradrenalin. Nah, hormon tersebut sangat beracun. Jika kita marah atau cemas atau merasa takut, hormon itu akan mengeluarkan racun pada tubuh kita. Kita akan merasa sakit dan merasa capek, kemudian sistem saraf kita akan putus, dan kita juga akan mendapatkan penyakit, yaitu berupa virus atau bakteri. Nah, virus ini juga bisa terancam, yaitu virus COVID-19. Nah, kita akan melanjutkan bagaimana stres yang dijelaskan dengan teori psikologi. Stres dari teorinya Hans Sleep. Hans Sleep pada tahun 1976, Sleep menyatakan bahwa stres adalah respon tubuh yang sifatnya tidak spesifik terhadap setiap tuntunan beban atasnya. Sumber stres. Stres terjadi karena beberapa faktor atau sumber. Faktornya yaitu dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Ada 3 sumber yang memicu kehadiran stres, yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor pribadi. Gejala stres. Stres sifatnya sangat universal, yaitu umum. Semua orang sama dapat merasakan, tetapi cara pengungkapan yang berbeda. Nah, menurut Carey Cooper dan Alison Stark, mengungkapkan gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini, yaitu yang pertama adalah fisik. Nah, fisik di sini adalah sulit tidur atau tidak dapat tidur sama sekali, kepala sakit, sulit buang air besar. Yang kedua, emosional, yaitu marah-marah, mudah tersinggung, gelisah, dan cemas. Yang ketiga adalah intelektual. Intelektual yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, dan daya ingatnya menurun. Yang keempat adalah interpersonal, yaitu acuh atau kurang percaya kepada orang lain. Nah, ada tingkatan respon terhadap stres, yaitu menurut Taylor menyatakan bahwa stres dapat menghasilkan berbagai respon. Memicu penelitian telah membuktikan bahwa responden tersebut dapat berguna sebagai indikator terjadinya stres pada individu. Nah, respon stres terlihat dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek fisiologis, yaitu ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak nadi, dan sistem pernapasan. Yang kedua adalah respon kognitif. Dapat terlihat lewat terganggunya proses kognitif individu atau pikirannya sangat kacau. Yang ketiga adalah respon emosi. Respon emosi dapat muncul sangat luas, mengangkut emosi mungkin dialami individu. Nah, ada tahapan stres.
Ada beberapa respon terhadap tahapan stres pada tubuh manusia menurut Hans Lee, yaitu stres adalah respon tubuh yang bersifat non-spesifik terhadap setiap tuntunan bebas di atasnya, yaitu yang pertama adalah reaksi waspada, yaitu persepsi terhadap asetor yang muncul secara tiba-tiba akan munculnya reaksi waspada. Yang kedua adalah reaksi resistensi, yaitu adalah tahap di mana tubuh berusaha untuk bertahan menghadapi stres yang berkepanjangan dan menjaga sumber kekuatan. Yang ketiga adalah reaksi kelelahan, adalah penurunan eksistensi dan meningkatnya aktivitas simpatis dan kemungkinan terjadinya deteriorasi fisik, yaitu apabila restorser tetap berlanjut dan terjadi restorser yang baru. Kemudian adalah langkah-langkah menghadapi stres, yaitu yang pertama adalah coping stres. Coping stres merupakan cara-cara yang digunakan oleh individu untuk menghadapi situasi yang menekan